pertanyaannya, menghadapi Kuwait bisa gak kita menang? Karena apa teman-teman? Laga menghadapi Kuwait menurut saya pribadi adalah laga final. Meskipun itu laga pertama, karena apa? Laga selanjutnya menghadapi Jordania itu secara secara analisis, baik taktik, baik rekor pertemuan, ranking FIFA, permainan, Indonesia akan sangat sulit sekali memenangkan pertandingan. Jadi laga menghadapi Kuwait ini akan menentukan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang persiapan timnas di kualifikasi Piala Asia 2023. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe dulu channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, hari Rabu besok timnas Indonesia sudah akan menjalani laga perdana di kualifikasi Piala Asia 2023 yang rencananya akan digelar di Cina. Meskipun sempat beredar isu bahwa Cina mengundurkan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2023 dan kabarnya Indonesia ditawari untuk menjadi tuan rumah, tapi itu merupakan hal lain. Itu masih gosip yang beredar. Kita fokus ke babak kualifikasinya saja. Nah, timnas tergabung di grup yang cukup berat lah, Jordania, Kuwait, dan Nepal. Di atas kertas, praktis hanya Nepal yang levelnya di bawah kita gitu kan. Nepal berada di peringkat dunia yang di bawah Indonesia. Sekarang Indonesia ada di peringkat 159 dunia. Sementara Kuwait ada di 140-an, Jordania ada di 100 besar gitu kan. Jadi, jika melihat dari ranking FIFA, Indonesia ada di peringkat 3. Tapi kan itu hanyalah angka-angka, terkadang ranking FIFA juga banyak variabel yang mempengaruhi sebuah negara memiliki ranking FIFA. Jadi bukan hanya dari kualitas permainan, dari segi jumlah kemenangan, dari juga jam terbang atau semakin sering sebuah timnas bertanding, mungkin itu juga berpengaruh terhadap ranking FIFA. Jadi kita jangan terfokus terhadap ranking FIFA, tapi fokus pada permainan. Nah, di pertandingan pertama menghadapi Kuwait yang secara peringkat FIFA memang di atas kita dan secara permainan sedikit di atas kita. Kenapa? Dari rekor-rekor pertemuan kedua tim ini, Indonesia sulit mengalahkan Kuwait. Meskipun kekalahannya selalu tipis ya. Melawan Kuwait ini jarang lah timnas kalah telak 2-1, 1-0 gitu kan. Tapi memang harus diakui Kuwait sedikit di atas kita. Nah, pertanyaannya, menghadapi Kuwait bisa gak kita menang? Karena apa teman-teman? Laga menghadapi Kuwait menurut saya pribadi adalah laga final. Meskipun itu laga pertama, karena apa? Laga selanjutnya menghadapi Jordania itu secara secara analisis, baik taktik, baik rekor pertemuan, ranking FIFA, permainan, Indonesia akan sangat sulit sekali memenangkan pertandingan. Jadi laga menghadapi Kuwait ini akan menentukan, karena menghadapi Nepal kemungkinan besar Indonesia bisa menang. Jadi kalau kalkulasinya itu Indonesia menang lawan Nepal dan kalah melawan Jordania, itu artinya menghadapi Kuwait menjadi sebuah laga final. Begitupun Kuwait levelnya di bawah Jordania, di atas Nepal. Kemungkinan besar Nepal akan menjadi lumbung gol menurut saya. Nah, jadi artinya laga menghadapi Kuwait ini sangat penting dan akan menentukan langkah Indonesia ke depannya. Kalau saja Indonesia bisa menahan imbang Kuwait, harapan itu masih tetap ada. Tapi jika sampai kalah, rasa-rasanya Indonesia akan berat, akan sulit untuk melaju ke Piala Asia 2023. Nah, secara permainan, kalau kita melihat permainan menghadapi Bangladesh kemarin di laga uji coba, oh ya teman-teman, sebagai informasi bahwa Jordania dan Kuwait ini kan negara di Asia Barat. Nah, Indonesia selalu kesulitan menghadapi tim-tim di Asia Barat gitu kan. Nah, Nepal di Asia Selatan, kemarin timnas Indonesia beruji coba menghadapi Bangladesh yang notabene tim Asia Selatan juga, tapi Indonesia mungkin tidak sempat beruji coba menghadapi tim Asia Barat gitu kan, padahal itu lawan yang lebih berat gitu menurut saya. Nah, tapi ya sudahlah, kita menatap ke pertandingan bahwa pertandingan menghadapi Bangladesh kemarin timnas belum optimal. Secara permainan seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, Indonesia agak kurang dari segi kreativitas gitu kan. Pemain seperti Mark Locke dan Rahmat Irianto itu pemain bagus, Lili Vali pemain bagus, tapi harus diingat, pelatih harus tahu kapasitas pemain dan harus tahu bagaimana menurunkan pemain sesuai lawannya. Karena apa?
menghadapi tim yang kelasnya di bawah seperti Bangladesh kemarin, memainkan dua pemain gelandang yang satu tipe itu cukup riskan. Kemarin kan Mark Locke dan Irianto yang dimainkan ya teman-teman. Nah, tipikalnya itu mirip gitu. Mark Locke dan Irianto itu lebih bertahan, lebih defensive midfielder gitu, lebih gelandang bertahan. Hanya Lili Pali yang lebih menyerang gitu kan. Sementara lawannya Bangladesh yang notabene lebih lemah daripada Indonesia. Nah, seharusnya memainkan dua pemain bertipikal seperti ini menghadapi tim seperti Jordania, Kuwait gitu. Jadi nanti mungkin akan diturunkan seperti itu lagi ya teman-teman. Apalagi kan sekarang menghadapi Kuwait, Witan Sulaiman sudah bisa bergabung, Ricky Kambuaya sudah bisa bergabung. Jadi kita belum tahu nih line up-nya, mungkin kan belum ada, mungkin besok ya sudah ada line up. Ini tergantung bagaimana Coach Sintayong menentukan susunan pemain. Karena apa? Jika Mark Locke dan Ricky Kambuaya diturunkan bersamaan, itu secara serangan agak kurang gitu. Mereka lebih fokus bertahan, lebih fokus menjaga kedalaman, yang akhirnya timnas lebih banyak melakukan long ball yang nanti ketika menghadapi tim Asia Barat yang notabene tinggi badannya itu lebih tinggi daripada pemain timnas, itu akan kesulitan menurut saya gitu. Jadi sebaiknya Indonesia kembali ke gaya mainnya dari seperti di Piala AFF kemarin, 1-2 sentuhan, main bola-bola dekat gitu ya teman-teman. Tapi kan kalau lawannya Kuwait mungkin bisa lah formasi seperti menghadapi Bangladesh diturunkan, tapi ya mungkin harus sedikit mengurangi long ball itu karena mungkin tidak efektif ya teman-teman. Dari sisi lain juga lini depan ini masih menjadi masalah. Finishingnya juga sama, finishing tidak ada goal getter gitu kan, seperti Irfan Jaya berkali-kali dia punya peluang tapi syutingannya tidak terarah gitu kan. Muhammad Rafli dan Dimas Derajat pemain yang sangat rajin menyebut bola, tapi kan striker juga tetap butuh disuplai gitu. Nah, kreativitas ini yang belum terlihat di pertandingan sebelumnya gitu kan. Nah, beruntungnya sekarang Witan sudah bisa hadir, itu menambah daya gedor di lini depan. Mungkin Witan Sulaiman di sayap kiri mungkin ya, sementara Sadil Ramdhani bisa diturunkan di sayap kanan. Striker mungkin Rafli atau Dimas Derajat. Nah, ini Lili Pali atau Kambuaya kita belum tahu. Kita lihat saja nanti besok ya line up-nya. Jadi menurut saya laga melawan Kuwait adalah laga yang paling penting. Karena apa? Harapan masyarakat Indonesia melihat timnasnya kembali bermain di Piala Asia setelah terakhir bermain di Piala Asia itu 2007 ketika kita menjadi tuan rumah gitu kan. Kalau kita sedikit nostalgia ya teman-teman, di awal 2000-an timnas ini cukup menggairahkan loh teman-teman. Di 2004 ketika timnas berhasil melaju ke Piala Asia 2004, kita pasti ingat lah gol yang sangat indah, gol yang sangat memorable dari Ponario Astaman ke gawang Qatar. Saat itu Indonesia menang 2-1 melawan Qatar gitu kan. Meskipun pada akhirnya tidak lolos dan dibantai oleh Arab Saudi setelahnya, tapi permainan timnas Indonesia menjanjikan gitu kan. Nah, kemudian di 2007 ketika kita menjadi tuan rumah, ini lebih gila lagi. Kita masih ingat waktu itu kita punya moto ini kandang kita gitu. Bermain di Stadion Gelora Bung Karno, puluhan ribu supporter datang ke stadion. Permainan timnas pun sangat menjanjikan, mengalahkan Bahrain, menyulitkan Arab dan menyulitkan Korea Selatan, bayangin. Secara permainan pun bagus gitu. Nah, ini kita merindukan timnas yang seperti ini gitu. Timnas yang berani bermain, timnas yang berani tampil menyerang gitu, tidak takut dengan nama besar gitu kan. Kemudian euforia berlanjut di Piala AFF 2010. Nah, euforia dari 2007 ke 2010 ini juga bagus. Muncul nama-nama naturalisasi seperti Irfan Bahdim dan Gonzales gitu kan. Saat itu juga Indonesia menjadi tuan rumah, bagaimana membantai lawan-lawannya, bahkan kita mengalahkan Thailand gitu kan. Mengalahkan Malaysia juga, tapi kan di final anti klimaks kita kalah gitu. Tapi it's okay gitu, permainannya cantik, bermain menyerang gitu kan, membangun serangan gitu kan, tidak terlalu mengandalkan long ball. Jadi kita merindukan timnas-timnas yang seperti tadi gitu kan. Mudah-mudahan setelah 15 tahun absen, kita setidaknya bisa menahan imbang Kuwait lah. Asal jangan sampai kalah. Kalau kalah, prediksi saya Indonesia tidak akan lolos. Kalau seri, masih ada peluang. Jadi saya mendoakan dan berharap timnas akan melaju ke Piala Asia 2023 di Cina. Dan support terus timnas, jangan jadi toksik di media sosial, dukung terus aja pokoknya apapun yang terjadi, dan salam olahraga.